Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film seru berjudul Huibun and the Hexes Skulls yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang penyihir jahat bernama Erla yang membuat hidup Hui Bu dan keponakannya kesulitan setelah menculik ibunya. Bagaimana kisah keseruan petualangan mereka? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai di kota Paris, di mana ada seorang wanita bernama Maria dan anaknya Ophelia yang sedang dikejar-kejar oleh para penyihir. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu diikuti oleh para penyihir yang bisa berubah menjadi gagak. Para penyihir itu menginginkan buku Necronomicon yang dibawa oleh mereka. Maria kemudian membawa anaknya Ophelia ke sebuah gedung kosong, lalu menyuruhnya untuk bersembunyi di sebuah kolong tempat tidur mereka. Setelah itu Maria menaburkan sebuah bubuk ajaib yang membuatnya jadi tidak terlihat. Tak lama kemudian Erla juga ikut masuk, disusul dengan para pengawalnya. Erla lalu menanyakan tentang keberadaan buku tersebut kepadanya, tetapi Maria menjawab kalau bukunya telah dibawa oleh anaknya ke hadapan Diandra, yaitu sang pemimpin penyihir baik. Mengetahui hal itu, Erla pun murka, karena itu artinya sisa waktu hidup yang ia miliki sudah tak lama lagi. Erla kemudian memerintahkan para bawahannya untuk membawa Maria pergi. Gib es mir. Wir beide wissen, deine Lebenszeit läuft ab. Sementara itu, ia akan memeriksa sekelilingnya karena curiga kalau Ophelia masih berada di tempat ini. Setelah mencari-cari dan tak menemukannya, ia pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Ophelia melakukan rencana yang disuruh ibunya, yaitu harus menemui Hui Bu di Kastel Burket untuk meminta tolong membawanya ke Diandra. Sementara itu di Kastel Burget, mereka sedang latihan pertunjukan untuk makan malam berhantu. Namun kepala pelayan bernama Charles yang melihatnya tak terlalu terkesan dan memperingati Hui Bu untuk tak melakukan kesalahan saat pertunjukan nanti. Setelah itu, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan tamu pertama mereka. Lalu mereka pun segera pergi ke kamar raja untuk membangunkannya, karena ia sedang galau setelah ditinggalkan oleh ratunya. Charles lalu mengingatkannya kalau sekarang ia harus menyambut para tamu. Sambil menghela nafas panjang, akhirnya Julius pun turun untuk ke bawah. Saat Julius sedang menjelaskan tentang tema makan malam berhantu tersebut, tiba-tiba omongannya disela oleh bocil hingga membuatnya ngeblank sesaat. Untungnya, Charles masih ada di situ dan membantunya. Setelah itu, Charles pergi dan Julius melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan kalau ada seorang kesatria Balduin yang gagah dan ia telah dibunuh secara brutal di Kastel Burket, sehingga membuat arwahnya jadi gentayangan. Tiba-tiba, jam dinding dan barang-barang mulai bergerak sendiri, yang ternyata itu dioperasikan oleh Charles dari dapur. Kemudian dari arah dapur muncul sosok Hui Bu. Ia mencoba untuk menakut-nakuti semua hadirin. Tetapi tiba-tiba aksinya itu disela oleh bocil tadi, sehingga semuanya jadi kacau. Das soll gruselig sein. Hier. Para penonton yang kecewa terhadap kebohongan yang diciptakan oleh mereka pergi meninggalkan kastil tanpa membayar sepersen pun. Setelah itu, Hui Bu tetap berpositif thinking dan ia mengira kalau para tamu pergi disebabkan olehnya. Saat Julius akan membantahnya, tiba-tiba Ophelia datang dan mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Hui Bu karena cuma ialah yang bisa membantunya.
Julius yang kebingungan kemudian menyuruhnya untuk masuk. Tetapi tiba-tiba pintunya langsung ditutup begitu saja oleh Wibu. Tapi sedetik kemudian Ophelia sudah berada di dalamnya. Ia menjelaskan kalau ia adalah seorang penyihir dan keponakan dari Wibu. Wibu yang terkejut langsung mengadakan kuis dadakan dan Ophelia berhasil menjawab semua pertanyaannya dengan sangat mudah. Setelah itu Ophelia meminta bantuan mereka dengan mengatakan kalau ibunya telah diculik oleh ratu penyihir jahat yaitu Erla. Julius menanyakan apa alasan si ibu sampai bisa diculik. Ophelia memintanya untuk berjanji terlebih dahulu, baru ia akan menjelaskan alasannya. Ich bin nur so froh, dass ich dich gefunden habe. Das ist Maria. Onkel Hui. Wien, vor der bösen Erla. Sementara itu di luar kastil, Erla menemukan jepit rambut milik Ophelia yang jatuh sebelumnya. Ia pun langsung bergegas menuju ke kastil tersebut. Sedang di dapur, mereka menunggu Ophelia yang sedang membongkar isi koper satu persatu untuk mengeluarkan sesuatu. Setelah isi koper terakhir dikeluarkan, Ophelia mengeluarkan sebuah buku dan menjelaskan kalau buku itu telah dicuri oleh ibunya. Itulah penyebab kenapa Erla mengejar-ngejar mereka, karena dengan buku ini, Erla bisa mendapatkan tambahan usia dan kekuatan yang sangat luar biasa. Wibu yang mengenali buku tersebut sangat kegirangan karena ia adalah seorang penggemar buku Necronomicon. Ophelia kemudian menjelaskan kalau mereka tak akan pernah bisa menggunakan buku tersebut karena efek sampingnya yang sangat berbahaya bagi mereka. Lalu, si buku mulai berbicara dan mulai menghasut Wibu untuk menggunakannya. Untungnya, Julius memotong percakapan mereka dan langsung masukkan buku cerewet itu kembali ke dalam lemari. Setelah itu, Erla muncul bersama para pengawalnya lalu membawa Ophelia ke loteng. Wäre nicht ihr Gefühl, dass wir werden beobachtet? Hier geblieben! Ophelia! Hinterher! Sie fliehen! Kedua pria itu bergegas untuk menyelamatkannya, sementara Wibu mempunyai rencananya sendiri. Ia pergi untuk mengambil buku Necronomicon dan muncul di hadapan mereka, lalu mengucapkan sebuah mantra yang membuat Erla terpental. Das war der verspukte Wahnsinn! Melihat hal itu, Ophelia sangat marah. Ia kemudian memberitahu yang lainnya kalau sekarang Erla sudah mengetahui tentang keberadaan si buku itu. Jadi bisa saja Erla akan datang lagi dan menghancurkan kastil demi mendapatkan buku tersebut. Sekarang satu-satunya harapan mereka hanyalah Diandra. Karena jarak kastil dan hutan penyihir yang agak jauh, Wibu lalu membawanya ke sebuah sapu ajaib yang mungkin saja bisa membahayakan Ophelia. Untungnya Julius mempunyai sebuah ide yang lebih masuk akal. Di keesokan harinya, Julius membawa mereka ke sebuah pesawat yang dimilikinya. Mereka akan pergi ke hutan para penyihir menggunakan pesawat tersebut. Sayangnya hanya ada 2 kursi dan sedikit bagasi untuk Wibu yang bisa ditempati. Akhirnya, Charles yang tak bisa ikut pun melepas kepergian mereka dengan perasaan yang agak sedikit gelisah. Abenteuer miteinander überstanden. Und was ist mit mir? Soll ich etwa als Hunter? Ihr könnt doch nicht fliegen ohne mich. Saat mereka terbang menuju ke kastil Diandra, Necronomicon mengambil kesempatan untuk menggoda Wibu. Ia mengatakan kalau ia akan memberitahu cara menjadi hantu yang paling menakutkan. Wibu yang tergoda pun ingin meraihnya, tetapi hal itu malah mengakibatkan kebocoran bensin. Service dieser Fluglinie zu berichten haben. Ich weiß, was du wirklich willst. Nein, der Tank war voll! Lalu, saat pesawat mulai kehilangan semua bensinnya dan mantra Ophelia yang tak berfungsi, mau tak mau Julius harus melakukan pendaratan darurat. Nein, der Tank war voll! Mereka mendarat di sebuah desa yang kelihatan seperti tak berpenghuni. Setelah mengamati beberapa saat,
mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah penginapan. Sebelum masuk ke dalam, Ophelia mengenali gambar-gambar yang ada di pintu. Ia mengatakan kalau itu adalah sebuah mantra pelindung. Lass uns lieber reingehen. Zum rostigen Pentagramm. Ganz schön gruselig hier. Zeig mir. Die Menschen hier scheinen sehr abergläubisch noch was anstellt. Saat mereka memasuki penginapan, tiba-tiba semuanya menjadi diam dan memperhatikan mereka. Lalu seorang pria bertubuh besar menghampiri mereka dan mulai mengintimidasi mereka. Julius yang ketakutan mulai berbohong. Ia mengatakan kalau mereka tak ada hubungannya dengan para penyihir. Ophelia yang muak dengan hal itu langsung mengatakan kalau dirinya dan ibunya adalah seorang penyihir yang baik. Mereka datang ke sana bertujuan untuk menyelamatkan ibunya yang telah diculik dan hal itu membutuhkan bantuan Diandra. Setelah mendengar hal itu, Andre langsung berubah menjadi pria yang ramah. Ia kemudian membawa mereka ke sebuah meja dan menjelaskan semua menu yang paling populer di tempat ini. Bahkan ia sampai mengungkapkan bahan rahasianya, meskipun sebenarnya tak ada dari mereka yang peduli. Dan pada saat yang bersamaan, Andre juga mengatakan kalau teman hantu mereka juga bisa duduk dengan tenang bersama mereka. Setelah makan malam, Andre membawa mereka ke kamar untuk beristirahat. Ia kemudian memasang sebuah garis menggunakan garam sebagai pelindungan. Karena pesawat mereka masih di luar, Julius pun meminta bantuan Andre untuk memindahkan pesawatnya supaya tidak dicurigai oleh para musuh. Sementara mereka pergi untuk memindahkan pesawat, Huibu mendapat tugas untuk melindungi Ophelia. Ophelia lalu memberitahunya kalau ia sering mendengarkan banyak cerita tentangnya. Ia mengatakan kalau Huibu dikenal sebagai hantu yang paling lucu di keluarganya. Huibu yang awalnya kesenangan mulai sedih mendengar hal itu. Ophelia yang tak enak langsung menghiburnya dengan mengenalkan para anak anjing yang sering ia bawa kemanapun. Saat ia menyadari kalau salah satu anak anjingnya menghilang, Ophelia langsung pergi keluar untuk mencarinya. Sementara Ophelia pergi, Necronomicon mulai menggoda lagi Huibu untuk membukanya. Niemand wird davon erfahren. Ihr größter Fan. Das lustigste Gespenst der Welt. Awalnya ia tak tergoda, namun Necronomicon terus-terusan mendesaknya dengan mengatakan kalau ia bisa menjadi hantu yang paling menakutkan. Karena terburu-buru saat mengambilnya, buku tersebut terlempar ke arah garis garam yang dibuat Andre. Pada saat yang bersamaan, Ophelia juga kembali. Huibu yang kaget langsung mengambil dan menyembunyikan buku tersebut. Kemudian ia pergi keluar kamar. Tak lama kemudian, segerombolan burung gagak masuk melalui jendela dan membawa Ophelia pergi. Disusul dengan kemunculan Erla yang membawa pergi koper tersebut. Ihr an eurem Leben hängt? Julius yang merasa bertanggung jawab mengatakan kalau satu-satunya harapan mereka sekarang hanyalah Diandra. Sebelum mereka pergi, Andre memperingati mereka harus selalu berhati-hati karena hutan penyihir sangatlah berbahaya. Julius lalu menitipkan sebuah surat untuk dikirimkan ke Kastil Burgat. Dort ist doch die andere. Jetzt hören Sie mal, Sie Spukbanause. Ja, lauter Grauen überall. Telegrafieren Sie hinten Charles Bernard. Der Pfad hinter dem Turm. Meine Zeit verringt. Di sisi lain, Erla yang kehilangan waktu mulai mengacak-ngacak seluruh isi koper untuk mencari Necronomicon, namun ia tak menemukannya. Mereka berdua sekarang sudah berada di dalam hutan. Saat mereka tersesat, mereka menemukan sebuah rumah penyihir roti. Untuk memastikannya, mereka menghampiri rumah tersebut. Tetapi saat mendekatinya, mereka berdua terperangkap di sebuah jebakan. Seorang penyihir lalu muncul. Ia mengatakan kalau ia akan menunjukkan jalan ke Kastil Diandra. Tetapi sebagai gantinya, mereka harus menemaninya minum kopi dan makan kue terlebih dahulu. Setelah itu, penyihir kue membawa mereka ke rumahnya. Ia pun menyuguhkan mereka dengan berbagai macam kue yang ia buat. Si penyihir mulai menanyakan alasan mereka ingin pergi ke Kastil Diandra. Lalu Huibu menjawabnya kalau mereka ingin meminta bantuan untuk menyelamatkan adik dan keponakannya yang telah diculik oleh Erla.
Ia juga menambahkan kalau Erla telah memiliki buku Necronomicon. Ich fürchte, Nicht Sie... immer beleidigen, wenn Sie Freunde finden wollen. Und ihr solltet das auch tun. Naja dann. Si penyihir yang mendengar hal itu langsung bergegas bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Mereka berdua yang kebingungan mulai dimarahi olehnya. Ia mengatakan kalau mereka tak segera pergi, Erla yang memiliki buku tersebut akan membuka gerbang ke dunia bawah tanah dan mengambil seluruh jiwa para penyihir untuk mendapatkan kekuatan. Setelah itu, mereka tiba di kastil. Julius mengetuk pintu kastil dan mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Diandra. Pada akhirnya, mereka diizinkan masuk, dan mereka pun akhirnya bertemu dengan Diandra. Diandra lalu membawakan mereka minuman. Wibu yang haus langsung minumnya dengan habis. Kemudian mereka pun membicarakan tentang penculikan Ophelia dan Maria. Mereka ingin minta bantuan Diandra untuk menemukannya. Wir haben selten königlichen Besuch hier. Aber die Geschichten werden euch nicht gerecht. Behalt mal die Augen im Kopf, Kumpel. Können Sie uns vielleicht sagen, wo Erla Sie hingebracht hat? Di tengah obrolan mereka, Wibu menyadari keadaan sesuatu yang aneh. Ia kemudian mulai mengajak Julius untuk pergi dari sana. Tetapi sebelum mereka berhasil pergi dari sana, Diandra tiba-tiba berubah wujud menjadi Erla. Ia kemudian mengatakan kalau minuman yang mereka minum tadi adalah obat kejujuran. Jadi, ia juga langsung menanyakan kepada mereka tentang keberadaan buku Necronomiconnya. Julius menjawab kalau ia tak mengetahuinya dan mengira kalau Erla telah memilikinya. Tetapi berbeda dengan Wibo, ia malah mengeluarkan bukunya dan memberikannya ke Erla. Setelah itu mereka berdua dibawa ke ruang bawah tanah. Was erzählt ihr da? Ihr müsstet jedem Schmerzensgeld zahlen, der euch anguckt. Was schweigt ihr? Sag mir die Wahrheit. Es ist Zeit, in meiner Rüstung zu stecken. Schluss mit dem Gesülze. Gleich so. Ich kann mich ja noch nicht mal mehr umbringen! Di perjalanan, mereka mulai menyerang para penjaga dan mulai bertengkar sebelum akhirnya melarikan diri bersama. Julius yang kesal terhadap kelakuan egoisnya, Wibu pergi untuk meninggalkannya, tetapi dicegah oleh penyihir kue. Si penyihir kue mengatakan kalau mereka ingin mengalahkan Erla, mereka harus bekerja sama. Setelah itu, ia membawa mereka ke dalam rumahnya. Ia lalu memberikan Julius sebuah kue yang bisa merubahnya menjadi seorang penyihir untuk menyusup kembali ke kastil. Oh, ihr was hext? Darüber schon mal... Oh. Hier. Setelah melewati berbagai hal, akhirnya Julius bisa masuk ke dalam kastil. Saat ia masuk, Erla sedang melakukan ritual. Erla yang melihat Julius sebagai pendatang baru menyuruhnya mendekat dan mintanya untuk berkorban sesuatu untuk ritual. Untungnya ia memiliki sesuatu untuk itu, tetapi efek kuenya mulai luntur. Ia perlahan mulai kembali ke setelan awal. Ia langsung berpura-pura ingin pergi ke kamar mandi. Erla yang awalnya mulai curiga langsung teralihkan oleh penangkapan si penyihir roti. Kemudian Julius segera pergi dari sana dan berubah wujud ke setelan awalnya. Ia lalu mengintip dan melihat si penyihir kue diubah menjadi babi dan dikumpulkan dengan para babi yang lainnya. Setelah ritual yang Erla lakukan selesai, ia menyuruh para bawahannya untuk membawa Ophelia dan Maria. Tanpa si pengawal sadari, mereka mengikutinya dari belakang. Julius dan Wibu mulai melakukan aksinya, di mana Julius akan mengalihkan para penjaga dan Wibu menyelamatkan mereka. Kemudian, Wibu meminta maaf kepada mereka karena ulahnya menyebabkan banyak masalah. Setelah itu, Julius datang dan memperingati mereka untuk segera pergi dari sana. Sebelum berhasil melarikan diri, para penjaga datang dan mengepung mereka. Saat mereka sudah terpojok, tiba-tiba Charles datang dan mengalahkan semua penjaga. Setelah kejadian tersebut, Ophelia membuat semuanya menjadi tak terlihat untuk meninggalkan ruangan bawah tanah. Tetapi di tengah-tengah, triknya itu terbongkar olehnya. Erla yang kesal lalu memerintahkan mereka semua untuk langsung dibuang ke dalam sumur. Tapi
Tanpa sepengetahuan mereka semua, Wibu mengambil buku Necronomicon dan mengancam akan menghancurkannya. Erla mencoba mencegahnya dan mengajaknya untuk negosiasi. Tetapi Wibu menolaknya dan mengatakan kalau ia akan menjatuhkannya ke dalam api. Necronomicon yang panik lalu menawarkan satu mantra gratis kepadanya. Wibu menyetujuinya dan para kawan-kawannya terlihat agak kecewa. Setelah itu ia membisikkan suatu keinginannya dan saat mantra diucapkan seluruh sihir kegelapan berubah menjadi sihir yang baik. Zauber drauf, ich mach dich so gruselig. Ach, jetzt soll ich auf einmal meine Freunde retten. Ja, das Buch. Wer hat am nächsten? Setelah itu keadaan pun mulai kembali ke semula. Maria mengubah para babi menjadi wujud aslinya. Setelah itu Julius memuji Wibu karena ia telah melepaskan impian terbesarnya untuk menjadi hantu paling menyeramkan dan lebih memilih menyelamatkan semua manusia, semua yang ada di sana. Beberapa minggu kemudian di Kastil Burgats, mereka semua akhirnya berhasil mendapatkan banyak uang berkat anak-anak yang ingin berfoto bersama hantu terlucu di dunia. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Wibu und des Hexenskulls. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.